Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP akhir pekan ini akan menyambangi sirkuit Australia dan akan menjadi GP yang penting bagi perebutan juara dunia. Karena jika saja Pecco terus memangkas jarak dengan Jorge Martin, maka pertarungan perebutan juara dunia akan tersaji hingga akhir musim, yang barang tentu mirip dengan musim lalu. Namun, di belakang itu ada info tentang perjalanan progres pembangunan motor dan juga pembalap masa depan ini, sob. Semenarik apa? Kita bahas. Yamaha sudah terang-terangan ingin membuat motornya dari yang selalu menggunakan inline 4 akan berubah menjadi V4. Tentu, hal ini juga sudah sering Mimin bahas. Mulai dari isu hingga bagaimana teknisnya, dan sekarang bahkan waktu launchingnya sudah dipaparkan. Namun, info terbaru Yamaha menemukan hal baru yang menguak bahwa nantinya mesin V4 bukanlah solusinya. Lah, kenapa? Mari kita kuak. Ada banyak perdebatan tentang apa yang akan atau tidak akan dibawa oleh program mesin V4 baru ke proyek MotoGP Yamaha. Setelah menjalankan konfigurasi inline 4 sejak awal era MotoGP, Yamaha yang tanpa kemenangan sejak pertengahan 2021 meluncurkan proyek V4 paralel untuk mencoba dan mempercepat pemulihannya. Sejak kepergian Suzuki pada akhir tahun 2022, Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan MotoGP yang tidak balapan dengan V4. Remy Gardner yang tampil ketiga kalinya di MotoGP musim ini untuk Yamaha di putaran Motegi baru-baru ini juga memiliki pengalaman V4 dari musim rookie-nya 2022 dengan Tech3 di KTM. Jika saya membandingkan kedua mesin tersebut, KTM lebih linier. Meskipun menurut saya mesinnya masih cukup agresif. Saya tidak tahu apakah perasaan KTM yang lebih linier itu karena faktor elektroniknya atau hanya karakter mesinnya. Tapi sedikit lebih mudah dikendarai. Saya lebih bisa mengendalikannya. Saat ini, saya sedang berjuang dengan itu di Yamaha. Entah itu terlalu banyak atau tidak cukup, sistem elektronik juga agak kesulitan mengendalikannya. Jadi, Yamaha V4 bisa membawa beberapa hal positif bagi proyek ini. Namun sejujurnya, masalah terbesar saat ini adalah cengkraman belakang. Sedangkan dari pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo, mengatakan bahwa setidaknya tahun 2025 dia akan kembali menjadi yang terbaik. Fabio Quartararo berkomentar pada Motojournal tentang situasi terkini Yamaha dan dirinya sebagai pembalap. Tampaknya, sedikit demi sedikit Yamaha menetapkan tujuan yang masih tertunda. Fabio Quartararo yang didampingi Alex Rins bahu-membahu menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi perusahaan garpu talal tersebut. Berada jauh dari pikiran menjadi hal yang rumit bagi Quartararo. Saya kira ini akan sulit. Sayangnya, kita tidak bisa melakukan keajaiban. Tapi saya jelas tidak mengira itu akan sesulit ini. Saya pikir awal musim akan sulit dan kami berkembang sedikit demi sedikit. Sekarang kami telah meningkat, tapi belum cukup. Saya mengharapkan sedikit lebih baik, tapi saya tidak menyesalinya, katanya saat menjelaskan tentang perpanjangan kontrak dengan Yamaha tahun ini. Saya tahu betul bahwa ini akan memakan waktu. Cara kerja dan mentalitas tim jelas lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu membutuhkan waktu dan saya melihat Yamaha melakukan segala kemungkinan untuk mengatasi kesulitan terbesar yang kami hadapi di dalam grip. Ketika ditanya tentang kehilangan beberapa tahun sebagai pembalap MotoGP di usia muda, Quartararo menjawab tidak mudah untuk menerimanya. Tapi saya percaya pada proyek ini. Kami terus menunggu dan terus melakukan pekerjaan yang sedang kami lakukan saat ini. Tapi ya, memang sulit untuk menunggu ketika Anda melihat para pembalap lain berjuang untuk meraih kemenangan seperti yang Anda lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan kini Anda sedang berjuang untuk memperbaiki keadaan. Tapi untuk saat ini memang seperti itu dan kami harus menerimanya. Saya pikir pada hari kami menemukan sedikit pegangan, kami akan meningkatkan hampir di semua aspek. Segera setelah kami memperbaiki kekurangan ini, atau setidaknya mendekati yang lain pada level ini, kami akan mengambil langkah maju yang besar. Soal kelebihan Yamaha, Fabio pun kesulitan untuk membicarakannya. Saya ingin sekali mengatakan ya, tapi sayangnya tidak. Kita tidak punya kelebihan apa-apa. Yang kita punya hanyalah daerah-daerah yang defisitnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan daerah lain. Dan ketika ditanya soal haruskah kita mendekati level Eropa, Fabio Quartararo menjawab, tepat, kami merekrut banyak insinyur Eropa.
Para insinyur Jepang juga sedikit mengubah mentalitas mereka, dan bagi saya penting bagi mereka untuk percaya pada cara kami bekerja dan memimpin pengembangan ini. Mengenai kondisi sekarang, saya bahkan berpikir saya lebih kuat dari sebelumnya. Tentang cara mengemudikannya, saat ini saya berusaha sekuat tenaga hingga batasnya, sehingga saya tahu bahwa pada saat hari di mana saya memiliki motor berperforma tinggi, saya pasti akan berada di depan. Dan hal itu dimungkinkan bisa tersolusikan tahun depan saat proyek Yamaha V4 dimulai. Kita beralih dari calon penantang minggu lalu yang berharap balapan hari Minggu nanti kembali bisa mengganggu barisan depan yang biasanya dikerumuni oleh barisan Ducati. Setelah 2 kali mengalami kecelakaan di Motegi, salah satunya saat memimpin dan mengejar kemenangan pertamanya di MotoGP, Pedro Acosta mencari penembusan di Phillip Island nanti. Pedro Acosta memiliki waktu kurang dari seminggu untuk memahami kemunduran yang dialaminya di Motegi. Untuk pertama kalinya sepanjang musim, rookie ini memulai sebagai favorit untuk memenangkan perlombaan dan meraih kemenangan pertamanya di MotoGP setelah meraih pole position. Bagnaia tak akan dengan mudah memberikan posisi pertama kepada Pedro Acosta. Tetapi, Acosta tampaknya bertekad untuk membuat sejarah. Sesuatu yang telah dia nantikan selama berbulan-bulan. Pada hari Sabtu, dia merebut pole position. Namun terjatuh saat memimpin sprint race dengan hanya tertinggal beberapa lap lagi untuk melewati garis finish. Kesalahannya memaksa menunggu semuanya terjadi pada hari Minggu. Saat itulah Bagnaia kembali memimpin. Dan di balapan hari Minggu, Pedro kembali terjatuh. Dan kali ini di bagian awal balapan. Dalam beberapa hari yang sangat sulit, Acosta menjelaskan tentang kesalahannya. Ini merupakan minggu yang sangat baik di rumah setelah begitu banyak balapan dan perjalanan. Saya bisa beristirahat, memutuskan hubungan, dan juga berlatih di tempat yang paling saya sukai. Kami memiliki 4 Grand Prix tersisa yang sangat intens, dan kami akan menyelesaikan musim pertama sebagai pembalap MotoGP. Saya berharap untuk melanjutkan dinamika yang sama akhir pekan Motegi, tapi tanpa kejatuhan. Australia adalah akhir pekan pertama dari 4 sisa akhir pekan, dan ini adalah sirkuit yang saya sukai. Ini adalah kejuaraan yang paling menuntut dan saya berharap mendapatkan hasil bagus di sana. Satu-satunya kelemahan yang dikhawatirkan oleh rookie dari Mazzaron ini adalah hawa dingin. Tapi kami akan mencoba melawannya. Acosta ingin memulihkan semua yang hilang di Phillip Island. So, bisakah Pedro Acosta akan berjaya di Phillip Island? Dan juga, bisakah Fabio Quartararo akan kembali sering naik podium di tahun 2025 nanti? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.